terus membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Salasa marratin. Jadi 3 kali. Nah, kita semua itu kalau mau tidur membaca istighfar enggak? Kayaknya membaca istighfar enggak? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrah. Ya, barang siapa yang kita hendak tidur ya, terus membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka ghafarallahu dzunubahu, Allah akan memberi maaf ya pada semua dosa-dosanya. Jadi dosa kita itu ya banyak ya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, jadi Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosa kita itu seperti buihnya laut. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Mukarram, para ulama, para asatidz, para bapak, para ibu, jamaah subuh yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kembali kita semua memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu untuk sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat besar bagi kita sekalian, sehingga sudah selayaknya kita semua itu senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicatat di sisi Allah sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat ma'asalam, mari kita semua dengan tidak bosan-bosannya dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena orang yang paling dekat di sisinya, di sisi Rasulullah dan Allah adalah orang-orang yang memperbanyak salawat kepada beliau, sehingga dengan harapan kita semua itu akan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadamullah wa yakum. Alhamdulillah kita semua saat ini, detik ini masih diberi kesempatan, umur yang panjang, iman dan Islam, dan kesempatan
Nah, nikmat kesempatan ini tidak semua orang, ya, tidak semua orang dapat kesempatan itu. Sehingga itu kita termasuk adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tidak akan berpanjang lebar kata, yaitu kita langsung pada pokok bahasan yang sudah tertera di papan televisi itu adalah zikir sebelum kita memenuhi aktivitas tidur. Itu ketika kita mau tidur, itu biasanya kita membaca doa, yaitu doanya adalah seperti yang telah kita ajarkan kepada anak-anak TK, yaitu Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, sekarang kita akan bahas hadis yang ke-35, Al-Hadithul Khamis wa Thalathuna, hadis yang ke-35. Ini adalah kitab Usuriyah. Ya, kitab Usuriyah itu kitab yang kecil, ya, yang tipis, akan tetapi menjadi pembahasan populer di kalangan santri. Ya. Kalau kita pernah nyantri, ya, walaupun santri lokal, ya, pasti akan menjumpai kitab yang namanya Usuriyah. Nah, di situ memuat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti hadis Arba'in Nawawiyah, ya, Arba'in Nawawiyah, kurang lebih jumlahnya ada 42, ya, atau 41. Nah, ini adalah hadis yang ke-35, karena ini, ya, tidak tiap hari kita ambil cuplikan-cuplikannya aja, ya. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abi Sa'id itu adalah seorang yang tampan, Pak. Orang yang ganteng, lagi alim. Jadi kadang ada orang ganteng tapi enggak alim. Ada orang alim tapi enggak ganteng. Nah, ini Sa'id Al-Khudri, ya. Abi Sa'id Al-Khudri itu seorang yang ganteng juga alim, pintar dia, termasuk sahabat, golongan sahabat yang terpilih. Ya, golongan sahabat yang terpilih, ya, ada sahabat Abu Hurairah, ada sahabat Anas bin Malik, ada sahabat Ibnu Umar, dan sebagainya. Itu adalah di antara sahabat yang alim-alim, yang pinter-pinter. Karena di antara sahabat itu tidak semua menjadi orang yang alim, ya. Dari ratusan sahabat itu tidak semua menjadi orang yang ahli agama. Nah, ini adalah termasuk orang yang alim. Karena orang yang alim itu diperintah oleh agama, yang mana dalam hadisnya kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlik. Nah, jadilah orang yang alim, ya. Jadilah orang yang mengajar. Mengajarkan apa? Mengajarkan ilmunya kepada santri, sehingga dengan ilmunya kita bisa mengetahui antara haram dan halal. Kita bisa mengetahui hukum Islam. Kita mengetahui ilmunya sholat. Kita mengetahui ilmunya ibadah puasa dan sebagainya. Kun aliman au muta'alliman. Kemudian yang kedua, kita diperintah oleh Allah jadi orang yang belajar, au muta'alliman, orang yang belajar, orang yang sinau, ya, jadi santri, Pak, ya, jadi murid. Yang nama murid itu adalah orang yang membutuhkan ilmu, ya.
orang yang membutuhkan ilmu. Nah, kita semua semoga termasuk orang yang haus dengan ilmu, orang yang membutuhkan ilmu, ya. Dari siapapun, ya. Dari siapapun. Yang penting apa yang dikatakan oleh orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bisa kita petik pelajaran serta diamalkan oleh kita semua. Nah, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qala hina ya'wi, barang siapa yang berdoa ketika mau menuju tempat, ya, mau naik ke tempat apa? Ila firasyihi, ya, ke tempat tidur, ya. Firasyihi artinya lemek atau tempat tidur, ya. Tergantung siapa orangnya, ya. Kalau orang kaya ya di kasur empuk, ya kan. Kalau orang yang di kebunnya di gubuk kita tinggalnya, ya, tempatnya ya biasa, ya, seadanya. Jadi ketika kita hendak ke tempat tidur atau hendak tidur, apa yang kita baca? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marratin. Barang siapa yang hendak menuju tidur terus membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, berapa kali? Salasa marratin, jadi 3 kali. Nah, kita semua itu kalau mau tidur membaca istighfar enggak? Kayaknya membaca istighfar enggak? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrah, ya. Barang siapa yang kita hendak tidur, ya, terus membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka ghafarallahu dzunubahu, Allah akan memberi maaf, ya, pada semua dosa-dosanya. Jadi dosa kita itu ya banyak, ya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, jadi Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosa kita itu seperti buihnya laut, walaupun dosa kita itu kaumpama seperti, ya, umpluknya segara, ya, kalau bahasa Jawa itu namanya umpluk, ya, buih. Nah, buih, nah, seperti permadani, ya, seperti lagu, ya, buih di segara, ya, buih di lautan. Nah, kalau lautan kan buihnya sangat banyak, ya. Jadi dosa-dosa kita itu sangat banyak, ya kan. Nah, kita akui saja, karena tiap hari kita melakukan dosa-dosa, ya, baik dosa kecil maupun, ya, dosa besar. Pasti kita semua itu sudah pernah mengalami, ya. Jadi barang siapa yang menuju tidur terus membaca astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan memberi maaf, ya, mengampuni semua dosanya, walaupun dosa tersebut seperti buih yang ada di dalam lautan, ya, seperti buih di dalam lautan. Kemudian wa in kanat misla adadi waraqil asjari, nah, senajan atau walaupun seperti jumlahnya daun yang ada di dunia, ya, di seluruh dunia. Nah, jadi daun di seluruh dunia ya sangat banyak, ya.
Di sini aja daun yang di samping itu ya tiap hari rontok, ya kan? Itu ya banyak sekali. Kalau nggak disapu ya pasti memenuhi semua yang ada di sini. Ya, itu daun itu satu aja, apalagi daun seluruh dunia, ya, sangat banyak. Kemudian selanjutnya wa in kanat misla alijin, walaupun dosa-dosa kita itu seperti jumlahnya butiran pasir yang bertumpuk-tumpuk. Alijin artinya bertumpuk-tumpuk, yang menghampar luas, ya, itu namanya alijin. Jadi ketika kita mau tidur terus membaca doa atau kita mengaku bersalah, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, kita akan diampuni dosa-dosa kita walaupun dosa kita itu murni, ya, umpluk, ya, atau buih yang ada di lautan. Walaupun dosa kita itu memenuhi jumlahnya dedaunan-daunan yang ada di dunia. Walaupun dosa kita itu memenuhi butiran-butiran pasir yang menghampar luas di seluruh dunia. Nah, berarti betapa banyaknya, ya. Nah, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ketika kita mau tidur. Nah, di samping ada zikir-zikir yang lain, ya. Zikir yang lain, ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah subhanallah. Ya, itu zikir yang lain. Bahkan menurut Gus Baha, ya, zikir yang 33 yang sahih itu, ya, sahih, ya, yang hadis sahih itu ya ketika mau tidur itu. Ketika mau tidur itu zikir 33 kali, ya, terus tasbih 33 kali, ya, kemudian Allahu Akbar 33 kali, terus ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang sahih katanya Pak Bahak. Nah, ini pun hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Nah, jadi kita tidak boleh ragu karena ini adalah hadis sahih. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian setelah itu wa in kanat mithla ayyamid dunya. Selanjutnya, walaupun dosa-dosa kita itu seumpama, ya, memenuhi hari-hari yang ada di dunia. Nah, dosa kita itu, ya, memenuhi hari-hari yang ada di dunia. Jadi dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, setiap hari kita itu, ya, kita melaksanakan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu, ya, tidak diragukan lagi. Kemudian setelah itu qala Muhammad bin Sa'id bin Al-Khudri, qala Muhammad Sa'id bin Muhammad, dari Muhammad bin Sa'id bin Muhammad, dia berkata, sami'tu Aba Sahlin al-mu'adzina al-Bukhari, bahwa Muhammad bin Sa'id bin Muhammad itu mendengar bahwa Aba Sahlin itu adalah seorang muadzin. Saya mendengar Aba Sahlin, ya, Aba Sahlin yang mana? Aba Sahlin yang menjadi muadzin. Di mana? Di Al-Bukhari, di desa Bukhari. Nah, sekarang itu Bukhari adalah yang terletak di bagian Uni Soviet, ya. Yang dulu itu namanya Uni Soviet, karena sekarang sudah pecah, ada Rusia, ada Ukraina. Nah, ini Bukhari sekarang adalah
apa itu ya, Kazakhstan apa itu. Nah, yang gadisnya cantik-cantiknya, gadisnya itu cantik-cantik. Jadi Abu Sahal yang menjadi muadzin itu berasal dari Bukhari, ya, bagian Rusia itu. Fi Masjid Bani Ma'rufin. Nah, Abu Sahal itu bertugas ya di Masjid Bani Ma'ruf. Wa kana rajulan sholihan. Nah, Abu Sahal itu dikatakan seorang yang soleh, ya, soleh. Ya, tidak mungkin lah kalau misalnya jadi muadzin itu bukan orang soleh, ya kan? Tidak mungkin. Pasti kalau jadi muadzin ya berarti orang soleh, orang baik, ya. Selanjutnya mana tadi? Sama itu Abu Sahlin al-Mu'adzin al-Bukhari fi Masjid Bani Ma'ruf wa kan rajulan sholihan. Dia itu adalah seorang yang soleh. Orang soleh itu apa? Al-qaim bi huquqillahi wa huquqi ibadillah. Jadi orang soleh itu artinya yang memenuhi hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba-hambanya Allah. Itu namanya soleh. Jadi kepada Allah ya baik, ya, kepada manusia juga baik, dan selain manusia juga baik. Nah, hamba-hambanya Allah itu adalah luas artinya. Hambanya Allah ya ada manusia, ada jin, ada makhluk yang lainnya, sudah hamba-hamba Allah. Jadi orang soleh itu orang yang senantiasa memenuhi hak-haknya Allah. Nah, hak-haknya itu Allah itu apa? Pernah Abu Dzar ya ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Dzarin, atadri haqqullahi min ibadihi. Wahai Abu Dzar, kamu tahu hak-haknya Allah terhadap hambanya itu apa? Allah wa rasulihi a'lam. Jawabnya Abu Dzar itu apa? Allah dan Rasulnya itu lebih tahu daripada saya. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah, hak-haknya Allah terhadap hambanya adalah anta'buduhu wa la tusyrikuhu. Jadi haknya Allah itu disembah oleh kita, ya, dan kita itu tidak mensekutukan Dia. Ya. Jadi haknya Allah ya disembah. Nah, sehari semalam ada berapa kali? Ada 5 kali dalam sehari semalam. Nah, kita menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu ada 5 kali dalam sehari semalam. Nah, Abu Jahlannya orang yang baik, orang yang soleh, ya. Orang yang soleh yang senantiasa taat kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah Abu Sahlin. Bahkan rajulan sholihan. Qala, kemudian Abu Sahal itu berkata, ra'aitun Nabi alaihi salam fil manami. Apa yang dikatakan oleh Sahal, ya, Abu Sahal, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidur. Kata Abu Sahal, saya itu bermimpi, ya, bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu insanan, dan saya melihat seorang berkata, hadza Abu Bakran, hadza Abu Bakrin an yaminihi. Nah, ini adalah sahabat Abu Bakar. Nah, ceritanya itu Abu Sahal itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah.
Di sana itu Abu Sahal berjumpa sama Rasulullah dan kemudian berjumpa pula dengan sahabat Abu Bakar. Nah, sedangkan Abu Bakar itu ada di sisi kanannya, ya, di sisi kanannya. Dan bukan itu saja, kemudian dalam mimpinya tersebut Abu Sahal itu melihat sahabat Umar di sisi kirinya. Jadi sekaligus dia itu menjumpai 3 orang, berjumpa dengan Rasulullah, kemudian berjumpa dengan Abu Bakar di sisi kanannya, kemudian di dalam mimpinya juga Abu Sahal ya itu menjumpai sahabat Umar, sedangkan sahabat Umar itu di sisi kirinya, ya, seperti sini ya. Jadi kanan kirinya itu diapit oleh sahabat yang paling mulia ya, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Yang mana Rasulullah itu pernah mengatakan iktatu bihadzar rajulaini Abu Bakar wa Umar. Ikutilah setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, dalam hal apa? Dalam hal sunnah ya. Jadi suruh mengikuti sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Nah, itu sebagai simbol ya. Tapi semuanya, karena kita itu suruh berpegang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi tetaplah kalian itu berpegang kepada sunnah-sunnahku dan tetaplah berpegang kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, khulafa'ir rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, itu kita disuruh berpegang ya kepada 4 sahabat tersebut setelah Rasulullah wafat. Nah, itu adalah wasiat Rasulullah. Nah, artinya apa? Jadi kita itu tidak saja memegang sunnah-sunnahnya Rasul, akan tetapi kita itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti ya, khalifah Rasyidin yang 4 itu. Ya, setelah Rasulullah meninggal, ya rujukannya kepada 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, itu. Akan tetapi ya tidak sesempurna Rasulullah, ya kan? Ternyata apa? Ternyata setelah Rasulullah meninggal dunia, itu timbullah konflik-konflik. Apalagi setelah Abu Bakar dan Umar itu meninggal dunia, setelah tampuk kepemimpinan dipegang oleh Utsman, maka timbullah firqah-firqah yang lain ya. Ada semacam ketidakpuasan di dalam sistem kenegaraan ya. Kekhalifahan enggak kurang puas, sehingga terjadilah perpecahan ya. Hadirin hadanallahu wa iyyakum. Nah, setelah melihat 3 orang itu gimana? Kemudian fa'ataitu baina yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah saya itu melihat 3 orang tersebut, maka fa'ataitu baina yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu taala alaihi wasallam, kemudian fa'ataitu Abu Sahal kemudian mendatangi ke sandingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah dia dalam mimpi melihat 3 orang tersebut, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Kemudian Abu Sahal itu mendekat kepada Rasulullah ya. Ata itu artinya datang ya. Ata ya'ti ita'an. Ata itu bahasa Arab. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Jadi itu kita itu ata ya, sowan, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mendekat, ya, setelah Abu Sahal itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fasofahani an-nabiyya alaihi salam biyadihi. Kemudian setelah itu Rasulullah itu mengulurkan tangan kepada siapa?
kepada sahabat Abu Sahal. Nah, setelah mengulurkan tangannya pastinya sofahah, berjabat tangan. Ya. Berarti Abu Sahal itu langsung mengulurkan tangannya, begitu pula Rasulullah mengulurkan tangannya guna apa? Guna untuk bersalaman, akhirnya bersalaman. Fasofani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sofahani Abu Bakar. Nah, setelah menyalami Rasulullah, kemudian sahabat Abu Sahal itu menyalami kepada Abu Bakar, ya, kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu mengulurkan tangan, kemudian sahabat Abu Sahal itu juga mengulurkan tangan. Summa sofahani Umar. Kemudian setelah itu sahabat Abu Sahal itu mengulurkan tangan kepada Umar dan berjabat tangan kepada Umar. Nah, setelah dia berjabat tangan, ya, di dalam mimpinya itu kemudian Abu Sahal itu mengklarifikasi, Pak, mengklarifikasi tabayun, nembung, kalau orang Jawa bilang nembung, ya. Nah, misalnya gini, misalnya Pak Amri itu mau pulang. Benar ya, Pak Amri nanti sebentar lagi mau pulang, ya kan? Dengar-dengar katanya mau pulang, ya kan, gitu. Nembung, ya. Jadi mengklarifikasi, benar enggak kamu mau pulang? Misalnya seperti itu. Nah, sahabat Abu Sahal juga begitu. Jadi mengklarifikasi, ya, kepada Rasulullah. Nah, menembungnya gimana? Klarifikasinya gimana? Tabayunnya itu gimana? Nah, tabayunnya adalah qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, haddatsana Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid an Atiyata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'ina qala. Wahai Rasulullah, saya itu diceritakan dari Abu Muawiyah. Nah, Abu Muawiyah itu dari Abdullah bin Walid, dan Abdullah bin Walid dari Atiyah, dan Atiyah itu dari Abi Sa'id al-Khudri. Benar Rasulullah, dulu sampean itu pernah mengatakan bahwa ketika mau tidur, barang siapa yang ketika mau tidur terus membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu akan diampuni seluruh dosanya, walaupun dosa tersebut memenuhi, ya, butiran-butiran pasir yang ada di hamparan seluruh pantai, ya. Nah, kemudian walaupun dosa tersebut itu memenuhi buih yang ada di lautan, walaupun dosa tersebut yang daun yang memenuhi di seluruh dunia, terus walaupun dosa tersebut yang memenuhi hari-hari yang ada di dunia. Benar Rasulullah pernah mengatakan seperti itu kepada Sa'id al-Khudri, ya, apa enggak? Nah, itu klarifikasinya sahabat Abu Sahal, ya. Kemudian setelah itu gimana? Setelah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangqala hina. Nah, itu sudah tadi, ya. Nah, itu klarifikasinya sahabat Abu Sahal kepada Rasulullah itu seperti itu, ya. Jadi nembung kepada Rasulullah kata-kata seperti itu tadi, ya. Nah, kemudian wazonantu annahu qala mithla qadris sama, dan tidak seperti itu juga. Saya itu mendengar Rasulullah bersabda itu, ya, sampai ayamid dunya, ya. Akan tetapi saya menyangka, ya. Saya menyangka bahwa bukan itu saja, ya. Bukan tadi
yang disebutkan yang di depan ya itu saja. Akan tetapi wazonantu annahu qala mithla qadris sama, akan tetapi saya menyangka bahwa engkau Rasulullah itu pernah bersabda bahwa barang siapa yang menuju tidur terus membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, kemudian sampai ayam itunya, akan tapi saya mendengar katanya ada tambahan lagi mithla qadris samai, walaupun dosa tersebut memenuhi tetesan air hujan yang turun dari langit. Fakultu lahu hadzal hadis angka, apakah ini hadis dari engkau ya Rasulullah? Apakah betul apa tidak? Itu yang menembung adalah sahabat Abu Sahal kepada Rasulullah. Apa itu hadis dari engkau apa tidak ya Rasul? Kemudian fa asyara bi ra'sihi, na'am. Kemudian Rasulullah itu isyarah dengan kepalanya, mangkluk gitu. Kalau orang Jawa itu mangkluk, ngangguk gitu. Ya, itu adalah hadis dari saya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, dari sanadnya itu mutawatir, ya, muttasil dari Rasulullah sampai Abu Sahal. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada penyampaian kurang berkenan. Ya, tentunya banyak kekeliruan dan kesalahan di sana sini, mohon nanti dibetulkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.